Hello again everyone, welcome back again di Altcoins Update. Thank you banget teman-teman yang udah ngasih feedback di dalam video terakhir. Bitcoin pada malam hari ini langsung reacting previous analysis ya. Sebenarnya di previous analysis kita sempat mention soal probabilitas Bitcoin untuk ngejar sampai ke level 27 ribuan dolar lebih kurangnya, dan baru tadi 28 ribu, terus lebih kurangnya lowest price-nya ada di kisaran 27.800 dolar. Kenapa itu terjadi sangat cepat? Sebenarnya satu key-nya adalah trend line yang tadi sempat kita mention ya. The trend line itself itu udah di breakdown, dan dari trend line itu berarti kita kehilangan momentumnya pada sisi buyers-nya. There's no buyers left, sellers taking control, dan akhirnya price balik dalam kondisi yang amat sangat impulsif, bahkan bisa dibilang sangat agresif. Jadi ya teman-teman sekalian ya, everything yang mungkin setup-nya lebih ke arah short, seperti kemarin kita bahas H-bar, kemudian ada Shiba Inu juga, kita lagi follow up posisi short. I guess everything's aligned ya saat ini, dan mereka sudah mulai istilahnya udah mulai dalam kondisi profit yang lumayan lah, bisa dibilang seperti itu. Saya lihat tadi ada beberapa yang kasih komen juga, kayak teman-teman ada yang sempat profit kali ya dari Shiba Inu ya, karena dibilang thanks for Shiba dan lain sebagainya. I hope teman-teman bisa dapat manfaatnya lah ya dari update yang kita berikan juga. Dan tentunya di sini saya pengen kasih note bahwa kita nggak selalu benar ya, as a person yang trading analisis ya, itu nggak selalu benar ya. Ketika kita salah, saya mengerti apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya istilahnya mitigasi resikonya seperti apa, bagaimana saya exit plan-nya, itu semua harus sudah jelas ketika di awal kita hendak melakukan transaksi. Jadi ibaratnya kalau buat saya sih bisa dibilang ya saya nggak mencari kebenaran lah teman-teman ya. Mungkin bahasanya sulit ya, bahasanya salah ya. Bukan gimana ya teman-teman ya. Intinya saya tidak selalu ingin mengatakan bahwa diri saya yang selalu benar gitu ya. Sometimes I wrong, but at least teman-teman sekalian bisa pahami gimana cara kita reacting the market ya. Ketika market menunjukkan bias yang sudah berubah, berarti kita harus memahami juga bahwa di sini kita tahu bahwa diri kita itu pasti akan mempertahankan sebuah argumen. For example, saya yakin bahwa harga masih bisa naik nih. Wah, ada orang-orang yang yakin akan hal tersebut dan dia tetap ngotot. Intinya gue yakin harga naik, gue yakin harga naik. Apapun yang terjadi, gue yakin harganya naik. Tapi masalahnya teman-teman, fakta itu terjadi di market, bukan berdasarkan apa yang kita percaya. Jadi disitulah yang kadang-kadang menjadi permasalahan juga ketika seseorang meyakini bahwa satu analisis itu sudah menjadi satu analisis untuk semuanya ya, secara universal, which is sebenarnya enggak teman-teman ya, karena kita di sini harus bisa adaptasi dengan kondisi marketnya, dan itu akan terus terjadi, apalagi buat market seperti kripto yang 24 jam. Oke? So mudah-mudahan teman-teman mengerti di sini. Anyway, before kita masuk membahas tentang si Arbitrum, saya lihat dari previous video yang Bitcoin itu lebih banyak orang yang mention soal Arbitrum. Ada banyak banget koinnya teman-teman. We have Aptos, kemudian GRT, kemudian PP ya, katanya di YouTube channel ini belum pernah ngebahas PP coin. Bener banget, memang saya belum pernah bahas, apalagi koin dengan market cap baru, sangat mudah untuk dimanipulasi. Jadi saya pikir ya saya menghindari lah ya, sebenarnya untuk kebaikan teman-teman juga. Nanti takutnya FOMO, apalagi yang megang-megang PP ini udah pasti orang-orang yang beli karena FOMO kemarin ya, terutama ya karena FOMO. Mungkin kalau misalkan dia beli dari awal terus waktu kemarin meletus dia jual, ya dia udah nggak akan mempertanyakan lagi. Buat apa dia pertanyakan lagi? Tapi ketika hype-nya naik dan ada orang yang tertarik untuk beli karena hype-nya tersebut, disinilah saya katakan siklusnya yang bermain. Siklus apa? Berarti Anda kembali mengulang kesalahan pada saat tahun 2021. Ketika di puncak daripada hype, Anda baru cari tahu dan Anda baru beli karena faktor ikut-ikutan. That's why saya nggak bahas PP Coin. Mungkin kalau untuk trading, ya why not ya, kita bisa bahas review di next update. Tapi teman-teman sekalian, saya udah pernah bilang ya di previous video, saya expecting teman-teman bisa support satu video saya at least mencapai 500 likes, dan kita bakal ngadain yang namanya live streaming ya, dan di situ kita mungkin akan ngebahas banyak altcoins juga, tergantung request dari teman-teman. Jadi kayak ya udah pokoknya kita live streaming aja, saya nggak ada judul, nggak ada apa, pokoknya teman-teman kita nggak ada agendanya adalah satu, review altcoins request dari teman-teman. Ya itu mungkin ya kalau bisa mencapai 500 likes at least for this video, maybe untuk Bitcoin ya, dalam beberapa video terakhir yang kita posting. Dan itu mungkin akan kita adakan di weekend ya. Plus teman-teman sekalian,
apalagi ya, saya pengen remind juga soal kita akan mengadakan charity webinar pada tanggal 23 nanti. Sejauh ini berdasarkan polling atau voting, teman-teman requestnya webinar ini akan ngebahas tentang proyeksi harga Bitcoin pada saat next bull run. Sebenarnya ya ini seringkali kita bahas ya, seringkali saya review, tapi why not ya, kalau misalkan memang teman-teman requestnya seperti itu, nanti kita akan bahas seputar harga Bitcoin pada saat next bull run berdasarkan technical analysis dan juga data-data serta historical data yang kita punya ya. Semua data tersebut akan membackup analisis kita untuk melihat bagaimana proyeksi harga Bitcoin pada saat next bull run nanti. Oke, dan before kita start untuk Arbitrum-nya teman-teman, saya pengen sekalian info ke kalian semua soal Ethereum. Jadi previously kita sekitar 2 harian yang lalu sempat ada mention di Ethereum soal probabilitas Ethereum di sini kalau dia breakdown dari key levelnya $18.25 itu bisa mencapai ke level Fibonacci 0,71%, which is di kisaran 1733. Dan karena kita tahu di sini Arbitrum ada kaitannya dengan Ethereum juga, saya pikir ini juga mempengaruhi harga daripada si Arbitrum-nya sendiri. Kalau kita lihat prosesnya, ini yang terjadi pada Ethereum ya, dan ini harga pada Ethereum hari ini. Jadi sebenarnya more likely, bukan more likely sih, lebih tepatnya sejalan lah dengan previous analysis tersebut. Jadi sebenarnya ketika mencapai level ini ya, ini saya nggak ada ubah sama sekali. Teman-teman bisa lihat Fibonacci 0,71% itu ada di $1.733 dan $1.733 hari ini tercapai. So basically buat saya, apa yang terjadi pada Ethereum di sini adalah opportunity untuk kembali melakukan akumulasi. Jadi kalau teman-teman ada yang percaya Ethereum, meyakini bahwa Ethereum adalah koin yang powerful, then this is gonna be your opportunity ya, karena kita tahu semenjak Ethereum dia melakukan mengubah ya, dia punya konsensus dari proof of work menjadi proof of stake. Disinilah kita melihat akhirnya Ethereum itu mengalami yang namanya deflasi ya. Jadi koin dia supply-nya itu tambah lama berkurang karena ada transaksi yang dilakukan dan koin reward yang dicetak itu lebih kecil dibandingkan pada saat proof of work. Jadi sebenarnya ke depannya koin Ethereum ini punya probabilitas yang lebih tinggi, ibaratnya untuk harga dia ya mungkin bisa dibilang jauh lebih di atas daripada ekspektasi kita. Jadi kalau misalnya orang ngebayangin bahwa wah next bull run mungkin Ethereum bisa jadi di 7.500 atau di 8.000, maybe dengan apa yang dia punya saat ini bisa melebihi angka tersebut. Makanya saya katakan di sini Ethereum mungkin bisa dibilang adalah satu koin yang wajib kita pegang lah, at least untuk ekspektasi untuk altcoins ya. Saya lihat semua juga tergantung daripada bagaimana perkembangan Ethereum ke depannya, karena biar gimana pun orang percaya Ethereum itu adalah king of altcoins. Oke, so far Ethereum ya udah nyampe ke area atau level yang kita mention. Mungkin kalau teman-teman ada pertimbangan untuk manfaatkan ini sebagai sarana area atau level untuk teman-teman melakukan akumulasi, dan this is the right moment atau the right timing. Ini at least menurut pendapat saya. Oke, so pertama itu sekilas kita akan bahas tentang Ethereum sendiri ya. Terus kemudian kita akan sedikit masuk ke dalam Arbitrum. Ya, jadi Arbitrum adalah based on request. Saya lihat banyak banget yang minta untuk di-review, dan saya akan gunakan chart yang si futures-nya. Ya, satu hal yang perlu di-take note adalah Arbitrum sebelumnya mengalami penguatan setelah terbentuk yang namanya inverted head and shoulders. But as you can see, inverted head and shoulders tersebut tidak bertahan lama. Neckline-nya juga sudah berhasil di-breakdown, dan the only key level atau level demand-nya itu sudah berhasil di-breakdown. Ya, jadi setelah dia breakdown, teman-teman bisa lihat struktur yang dipertahankan. Tadinya harusnya kan kecenderungannya adalah bullish, but now we don't see it anymore. Yang kita lihat adalah possibility for lower low. Jadi jatuhnya di sini kalau saya lihat bagaimana si Arbitrum itu telah berhasil breakdown terhadap dua level low sebelumnya. Ya, ini adalah momen penting sih kalau menurut saya melihat apa yang berpotensi terjadi pada Arbitrum berikutnya. Dan kalau misalkan nanti Anda menemukan progress retracement terjadi pada Arbitrum, then it's gonna be for short. Ya, so far itu yang saya lihat, karena biar gimana pun market structure always right. Ya, kita bukan ngomongin di sini analisa Bollinger Band atau moving average atau mungkin RSI yang paling benar, tapi yang paling benar adalah struktur market atau harga. Ya, harga itu sendiri menunjukkan kepada kita seperti apa trennya, dan tugas kita simple, follow the trend. Karena kita bukan orang yang bisa mengubah tren. Itu teman-teman, ya kuncinya. Jadi dengan melihat progres apa yang terjadi pada Arbitrum saat ini, secara harga, seandainya tidak ada fundamental yang signifikan, maka Arbitrum masih punya potensi yang sangat besar untuk tertekan kembali. Bahkan Anda bisa hubungkan trendline yang terbentuk dari highest level di sini ke highest level berikutnya. Jadi jatuhnya kayak dua titik di sini, dan reactionnya coming from that level. Seandainya
seandainya Anda melihat nanti ada retracement juga, maka itu masih bisa menjadi sebuah peluang untuk melihat Arbitrum kembali bergerak ke harga yang lebih rendah. Jadi sederhananya, menurut pendapat saya, kalau misalkan teman-teman berencana untuk pegang Arbitrum jangka panjang, which is kalian pasti pengen cari dong area ideal untuk kalian melakukan transaksi buy, dan saya lihatnya itu ada di level ini ya. Sebenarnya di kisaran harga 0,935 sampai kisaran harga 0,98 itu adalah area yang cukup oke lah, kita bisa consider. Kenapa demikian? Karena area tersebut adalah area demand. Taunya dari mana? Kita bisa lihat di sini bagaimana harga terakhir itu melakukan one last push ya ke bawah sini, dan seperti fake out ya. Dari fake out itu harusnya menimbulkan banyak sekali order jual yang masuk ke market dan dimanfaatkan oleh para buyer sehingga bisa mengubah arah daripada si Arbitrum secara masif dari yang tadinya tekanan jual menjadi terbalik ya. Nah, kalau kita lihat di sini candle merah ini memiliki banyak sekali sellers yang mungkin terjebak di sana. Jadi kalau misalkan ada orang yang melakukan futures ya, trading di futures, kemudian dia sell short di level atau di area tersebut, itu terjebak mereka dan mereka nge-hold position mereka. Maka seandainya secara logika setelah sekian lama harga bermain di atasnya dan kembali ke level tersebut, apa sih yang akan dipikirkan oleh orang-orang itu? Most likely mereka akan taking profit. Dan kalau mereka melakukan taking profit, artinya mereka beli dari siapa? Beli dari orang-orang yang saat ini menjual Arbitrum. Oke? Ketika itu terjadi, berarti nantinya akan ada cukup demand untuk mempertahankan harga minimal ya. Kita nggak ngomong di sini nyampe terus dia langsung mantul balik jadi bullish sampai ke new all time high, nggak seperti itu, tapi lebih kepada ketahan ya. Ibaratnya di situ dia bisa aja holding, kemudian sideways, konsolidasi, mungkin mantul-mantul sedikit dan dia mulai seperti tampak seperti akan membuat sebuah momentum bullish ya. Tapi ternyata itu hanyalah orang-orang yang mungkin taking profit atau close position mereka dari posisi jual mereka yang tersangkut dari area atau level tersebut. Itu bisa menjadi satu ya reason dibalik adanya demand zone ya. Itu baru satu reason dibalik adanya demand zone. Yang lainnya ya ada banyak sekali teman-teman ya kan. Ada bisa juga mungkin level of psychology which is $1 kalau untuk Arbitrum ya, mungkin bisa ada reaction dari sana, atau mungkin ada market maker yang mempertahankan level tersebut untuk menjadi bottomnya. Artinya dia punya cukup uang tapi memang sengaja ditahan dan tidak beli sekarang, atau dia beli pada saat harga mencapai area yang dia mau. Jadi dia suntik tepat pada kisaran harga yang mungkin kalau seandainya teman-teman bisa memperkirakan gitu ya, kita bisa tahu kayak gue tahu nih ya, ini pemain besarnya, market makernya itu pertahanin harga Arbitrum untuk nggak turun di bawah $1. Dia pasang limit atau misalkan dia siapin uang banyak, ketika harga nyentuh $1 itu udah langsung ada orang yang siap serokin ya untuk posisinya dia, which is kayak BNB misalkan ya. Beberapa waktu lalu kita tahu BNB adalah koin anti short karena setiap kali harga turun, CZ selalu mengupayakan untuk harganya bisa rebound lagi. Dan tentunya pasti ada involvement dari keuangan juga dong. Nggak mungkin istilahnya tanpa, ya istilahnya cuma dengan launchpad doang atau launch pool doang BNB itu bisa langsung naik gitu ya. Gak seperti itu cara kerjanya, tapi mereka memang mempersiapkan atau mereka menyediakan cash ya. Begitu harganya mungkin nyampe ke level tersebut, wah dia siapin nih jadi bumper untuk misalkan transaksi beli. Jadi harganya keangkat berbarengan dengan news dan bikin orang jadi FOMO. Disitulah ada likuiditas jadinya. Oke? Ya kira-kira seperti itu teman-teman gambarannya. Karena Arbitrum biar gimana pun ini koin yang dibangun dari sebuah perusahaan ya. Kita bukan ngomongin koin ini seperti Bitcoin. Ibaratnya yang saat ini tanpa adanya entitas ya, yang mengatur jalannya pertandingan atau mengatur jalannya pergerakan harga daripada Bitcoin sendiri. Ya, lebih kurangnya seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau untuk Arbitrum, coba lihat nanti di area kisaran 0,96 sampai 0,95 ya, itu akan menjadi area key level untuk kamu perhatikan apakah harga bisa bertahan di situ atau tidak. Kalau misalnya teman-teman berencana untuk beli, ya mungkin di level itulah udah boleh mulai nyicil ya. Di sekarang pun sebenarnya nggak ada masalah kalau teman-teman merasa udah cukup murah, karena sebenarnya deket juga sama level psychology-nya di $1. Jadi risk kamu tuh lebih kecil ibaratnya dibandingkan kamu beli di harga atas sebelumnya. Alright, next one, ini dari perspektifnya price action time frame hourly. Jadi sebelumnya kita sempat ada melihat opportunity untuk manfaatkan transaksi pada si Arbitrum. Cuman sayangnya kalau saya lihat di sini pada saat setelah dia berhasil breakout dari si falling wedge, kita kan memasuki fase koreksi ya, dan saya expecting ada reaction yang positif dari kisaran 0,618 0,71. Saya tadinya rencana pengen buy di kisaran level tersebut, atau jika seandainya si harga mampu breakout dari si anchored VWAP yang saya gambarkan di sini, karena ini adalah titik di mana kita mengalami reversal
Ya, lebih kurang seperti ini. Jadi saya taruh titik anchored VWAP di sana, dan ketika harga bergerak di bawah anchored VWAP, ini menguatkan saya ya secara mental mengatakan bahwa Vin, sebaiknya lu kalau mau entry buy lebih baik tunggu sampai ada breakout di atas area support resistance dan anchored VWAP-nya. Kenapa? Karena anchored VWAP memberitahu kita bahwa di situ terdapat transaksi dengan volume yang besar. That's why selagi itu belum terjadi, saya tidak akan terburu-buru untuk mengambil kesimpulan bahwa Arbitrum siap untuk dihajar atau di buyback gitu ya. Dan kita ngelihat bahkan untuk time frame 1 jamnya pun gagal teman-teman untuk dia bisa berusaha close di atas anchored VWAP. Nah, menariknya nih, anchored VWAP yang digunakan dari swing high-nya itu ternyata memiliki confluence ya levelnya, dimana pada level tersebut ada 2 anchored VWAP coming from the swing low dan coming from the swing high. Jadi rejectionnya itu powerful banget. Ya, saya juga baru tahu tadi sebenarnya waktu saya pengen bikin video ini. Saya coba untuk ngetes ngelihat anchored VWAP-nya mana nih level yang kelihatannya bakal important, dan ternyata di level itu loh teman-teman, luar biasa sekali. Nah, karena anchored VWAP dari swing high itu akan kita pakai untuk mencari resistance, plus the only level atau the only moment yang membuat Arbitrum akhirnya breakdown dan create new low level itu adalah dari level tersebut ya. Jadi after rejection yang terjadi di sini, anchored VWAP harga langsung turun dan agresif banget ya, create new low level. Jadi teman-teman, untuk saat ini anchored VWAP yang diciptakan dari si swing low ini akan saya hilangkan, dan saya akan tarik level baru yaitu dari area ini untuk kita mengetahui secara agresif di manakah level yang kita perlu perhatikan seandainya si Arbitrum ini siap untuk mengalami reversal atau mengalami retracement ya. Setidaknya itu kita nggak mengatakan bahwa ini reversal secara major, tapi lebih kepada potensi untuk dia mengalami retracement artinya koreksi atas penurunan yang terjadi pada si Arbitrum sejauh ini. Oke? Nah, kalau kita ukur menggunakan Fibonacci retracement, jadi saya tadi menggunakan Fibonacci retracement dari high ke low di sini. Target yang paling dekat untuk si Arbitrum capai itu adalah minus 0,27, dan ini menjadi ya kita bisa katakan lah ya potensi area yang akan dites lah dalam waktu dekat, karena secara time frame 1 jam pun di sini dia sudah berhasil create new low level dan secara close candle. Jadi ibaratnya teman-teman, this is the lower high, this is the lower low, this is the lower high, dan possible lower low. Any retracement adalah possibility untuk mengejar ke lower low yang terbarunya, kecuali dia berhasil men-take out high level yang ada di sini dan dia create new higher low. Ya, di sini baru akan kelihatan akan ada perubahan ya. Bisa jadi kita akan retest kembali sampai ke area major support yang ada pada pergerakan Arbitrum sebelumnya, lebih kurang pada area 1,12 dolar. Oke, so itu dia pandangan saya seputar Arbitrum. Ada level-level yang saya sudah mention, yang kalian bisa lihat juga di screen kalian. Mudah-mudahan cukup jelas apa yang saya sampaikan, dan sekiranya teman-teman suka, jangan lupa untuk support video ini. Caranya dengan klik likes buttonnya ya, gampang banget, nggak sulit teman-teman, hanya membutuhkan waktu kurang dari 5 detik, bahkan kurang dari 2,5 detik teman-teman sekalian ya. So I guess that's it for the update Arbitrum. Mungkin later on kita akan update lagi untuk Bitcoin-nya. So thank you very much guys for watching this video. I'll see you guys again in the next update, and God bless teman-teman semuanya. Cheers, bye bye guys.